Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Aziza. Pada video kali ini saya akan mengupas tentang penerapan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam kegiatan perekonomian, khususnya pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sekitar Telkom University maupun pada kantin Telkom University. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip ini menjadi landasan bagi pembangunan perekonomian Indonesia yang mengedepankan semangat gotong royong, kerjasama, dan juga kesejahteraan bersama. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik nyata oleh para pelaku UMKM di sekitar Telkom University. Kita akan mengeksplorasi bagaimana mereka menjalin kerjasama, solidaritas, pemerataan, dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kami, yaitu pemilik salah satu UMKM yang berada pada kantin Telkom University. Berikut ini videonya. Saya udah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Saya paling akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bisa Teteh ceritakan tentang latar belakang usaha Teteh, terus juga apa yang mendorong Teteh untuk memulai UMKM ini? Boleh, sebelumnya yang jadi latar belakang saya buat usaha ini di kantin, pertama karena sebelumnya saya kan lulusan dari sekolah pariwisata di bidang perhotelan yang mana basicnya di dunia F&B. Setelah lulus saya pernah bekerja, namun saya merasa mungkin saya ingin mencoba untuk membuat usaha sendiri, dan mungkin salah satu step pertama yang saya buat adalah dengan cara mencoba masukkan atau apply di kantin Telkom, dan alhamdulillah keterima. Dan saya coba untuk tahun pertama mungkin masih belum, kurang bagus, namun saya terus mencoba berinovasi dan menyesuaikan dengan mungkin selera atau tipikal dari mahasiswa sendiri, dan sampai akhirnya saya menemukan menu makanan yang cocok dan pas untuk mahasiswa hingga saya bisa bertahan sampai sekarang. Oke, Teh. Terus ada berapa jumlah karyawan yang bekerja sama Teteh di sini? Terus gimana sih Teteh menjaga hubungan kerja yang baik dengan karyawan Teteh? Baik, untuk saat ini mungkin saya belum menggunakan karyawan, atau untuk saat ini saya masih bekerja dibantu dengan orang tua saya. Dan bagaimana untuk menjaga komunikasi hubungannya, yaitu dengan cara hubungan komunikasi yang baik dan selalu handing over tentang masalah ataupun perkembangan atau hal apapun yang harus diperbaiki. Terus siapa aja sih yang memiliki dan mengelola usaha Teteh? Apakah keluarga atau teman yang ikut terlibat? Untuk yang ikut terlibat saat ini saya dan keluarga. Oke. Terus gimana cara Teteh membuat keputusan penting dalam bisnis? Apakah semua orang yang terlibat ikut memutuskan atau bagaimana? Untuk pertama sih saya lebih ke evaluasi diri sendiri dulu. Namun jika ada hal yang mungkin masih berbelit di diri saya sendiri, saya mungkin membutuhkan bantuan dari tim saya sendiri itu. Terus bagaimana cara Teteh dan mungkin keluarga Teteh saling membantu dalam menjalankan usaha? Untuk saling membantu sih saat ini dengan cara ya yang pertama dengan komunikasi, lihat dengan perkembangan setiap harinya gimana gitu. Terus bisa ceritain tentang pengalaman Teteh di mana kerjasama di antara anggota tim Teteh membantu mengatasi masalah yang besar gitu. Ya, untuk mengatasi masalah yang besar ini sih lebih ke pertama kita lihat dulu seberapa besar masalah yang ada, lalu kita diskusikan dulu secara bersama bagaimana caranya untuk menyelesaikannya. Kalaupun sulit diselesaikan, mungkin kita negosiasi dengan orang yang terlibatnya itu. Oke. Terus gimana cara Teteh membagi keuntungan dari usaha ini? Apakah ada aturan khusus atau semua orang yang terlibat dalam usaha ini akan mendapatkan bagian keuntungan yang adil? Bisa Teteh kasih contoh gimana Teteh memastikan semua anggota mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan tersebut? Ya, untuk di
usaha saya ini mungkin saya lebih ke bagi hasil dengan persentase ya, karena kan dari kantin sendiri sudah diambil 30%, mungkin untuk keluarga ataupun tim saya yang terlibat ini mungkin dapat beberapa persen gitu, karena saya pun harus membaginya lagi dengan modal selanjutnya lagi. Terus gimana cara Teteh mendengarkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dalam menjalankan usaha Teteh? Mungkin bisa ceritain contoh di mana masukan dari masyarakat sangat berpengaruh pada keputusan bisnis Teteh ini. Ya, kebetulan kalau saya sih mencari tahu mungkin apa yang kurang atau apa yang harus diperbaiki dengan cara mungkin karena saya dekat dengan beberapa mahasiswa, selalu saya tanya mungkin ada yang kurang atau ada yang harus diperbaiki, atau mungkin dari segi rasa, atau mungkin ada masukan kah menunya kurang apa tampilannya gitu. Terus apa yang Teteh lakukan untuk memastikan bahwa usaha Teteh ini tidak merusak lingkungan? Apakah ada langkah-langkah khusus yang Teteh ambil untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar Telkom? Yang pertama saya mengurangi dari limbah plastik dulu ya, mungkin saya masih menggunakan tapi saya kurangin dengan cara salah satunya kalau take away box saya menggunakan dus, dan mungkin kalau ada beberapa mahasiswa yang saya mungkin mau bawa tempat makannya sendiri atau gimana gitu. Terus untuk di lingkungan sendiri mungkin dengan mengolah sampahnya juga, untuk sampah sisa makanan ataupun mungkin yang plastik atau bekas cangkang telur itu udah dipisah. Oke. Terus pertanyaan terakhir nih Teh, bagaimana nilai-nilai kekeluargaan mempengaruhi kinerja dan juga hasil kerja usaha Teteh? Apakah ada perubahan positif dalam bisnis Teteh ini? Ya, untuk kekeluargaan pasti ada nilai positifnya menurut saya, karena semakin kita dekat dengan orang yang terlibat di usaha kita, dengan tim kita, itu menurut saya semakin memperkuat usaha juga sih. Oke. Segitu aja sih Teh pertanyaannya. Makasih banyak ya Teh. Iya, makasih. Dari hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa sebagian besar mereka merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan kecil terkait operasional usaha. Meskipun keputusan besar masih menjadi otoritas pemilik, namun mereka merasakan adanya kerjasama dan juga solidaritas yang baik dengan rekan kerja dan pemilik usaha, seperti saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Sementara itu, pemilik UMKM mengaku mengelola usahanya dengan melibatkan anggota keluarga terdekat. Mereka juga mengaku menjalin kerjasama dan juga solidaritas yang baik dengan pelaku UMKM lainnya di sekitar Telkom University. Dalam hal pembagian keuntungan, pemilik usaha mengaku melakukannya secara adil dengan mempertimbangkan masa kerja, kinerja, dan juga besaran pendapatan usaha. Temuan lain yang menarik adalah bahwa beberapa UMKM di sekitar Telkom University melibatkan partisipasi masyarakat sekitar, seperti mempekerjakan warga lokal dan juga masukan untuk UMKM tersebut. Namun, upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan masih terbatas, seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga mengelola sampah sederhana. Salah satu aspek yang masih menjadi tantangan adalah kepemilikan dan pengelolaan bersama. Mayoritas UMKM di wilayah tersebut masih dimiliki dan dikelola secara individu atau melibatkan anggota keluarga terdekat. Prinsip kepemilikan dan pengelolaan bersama yang melibatkan partisipasi masyarakat luas belum sepenuhnya terwujud. Melalui video ini, kita telah melihat berbagai upaya yang dilakukan oleh UMKM di sekitar Telkom University mewujudkan semangat asas kekeluargaan dalam kegiatan usahanya. Meskipun masih terdapat tantangan dan juga ruang untuk perbaikan, namun langkah-langkah positif tersebut patut untuk diapresiasi. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan nyata, serta menginspirasi kita bersama untuk terus memperkuat semangat dan juga kerja kebersamaan dan kekeluargaan dalam membangun perekonomian yang adil dan juga sejahtera. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.